Selamat sore Pak Kadis. Hmm. Pak, terkait dengan Komindah tadi Pak ya, Komisi Intelijen Daerah. Itu kan ada dua yang ditekankan sama Bu Ali. Salah satunya itu terkait dengan ormas. Nah, ormas ini kan sering terjadi gesekan. Apakah gesekan itu karena ini Pak, permasalahan sosial di Tangsel ini makin meningkat, atau Bapak lihat bagaimana Pak kalau dari sisi sosial Pak? Baik, terima kasih. Kalau tentang permasalahan ormas, gesekan-gesekan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, itu saya rasa bukan hanya di Kota Tangerang Selatan. Ya. Pertama adalah bahwa Kota Tangerang Selatan adalah kota ibu kota, penyangga ibu kota, berbatasan langsung dengan DKI. Ya kan? Kemudian di DKI juga sudah banyak terjadi gesekan-gesekan karena mereka itu ormas-ormas yang ada ini di pengurus pusatnya juga di DKI ada. Ya. Nah, sehingga terjadilah gesekan-gesekan. Dan yang kedua, bahwa gesekan itu terjadi karena perebutan lahan kehidupan, di mana ada kegiatan, di mana ada proyek, di situ dia dulu menancapkan bendera, menancapkan kekuasaannya. Padahal itu bisa saja diatur, dibagi porsinya. Pembinaannya itu adalah di bawah Kesbangpol, bukan di kita. Ya. Mungkin kita salah satu dinas untuk sharing dengan Kesbangpol apa yang perlu ini kan, apakah mereka setelah dibina oleh Kesbangpol kita didik, diberikan pelatihan, kemudian diberikan modal oleh UKM untuk ada tindak lanjut daripada keahlian tersebut, atau disalurkan dipekerjakan kepada perusahaan-perusahaan atau kepada lembaga-lembaga ataupun juga yang lain-lainnya sesuai dengan kemampuan dia, skill dia, seperti itu. Terus ini Pak, gesekan-gesekan ini bagaimana Bapak melihatnya? Apakah segitu pesatnya perkembangan Tangsel sebagai penyangga DKI sehingga pemuda-pemuda itu sulit menghadapi saingan sehingga timbul permasalahan sosial Pak? Ataukah karena kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan mereka bingung mau kemana lagi Pak? Atau bagaimana Pak? Kalau menurut pandangan saya ya, itu bukannya kurangnya lapangan pekerjaan. Rasanya dengan pesatnya Kota Tangerang Selatan sejak berdiri berdasarkan Undang-Undang 51 2008 itu mulai dibuka, maka pertumbuhan penduduk juga begitu cepat, pembangunan juga begitu cepat, dan di situ banyak persaingan. Tapi sebenarnya lapangan pekerjaan itu sangat terbuka. Contoh misalnya di Alfamart, di Indomart, di perusahaan-perusahaan jasa yang lainnya, retail misalnya, juga di rumah makan ataupun juga di hotel, banyak peluang, dan itu memerlukan keahlian, skill yang enggak terlalu inilah. Yang penting setelah mereka dibina, dilatih sehingga bisa diterima. Jadi permasalahannya itu bukan karena itu, karena memang mereka itu berebut lahan, kemudian ingin melebarkan ke kawasan-kawasannya ataupun juga kekuasaan wilayah-wilayahnya, dan mereka ingin diakui. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya itu mari kita sama-sama dinas instansi terkait dari mulai kepolisian, Kesbangpol, Dinsos, pendidikan, yang lainnya, kesehatan, mari kita rangkul mereka, kita dekati mereka, diberikan suatu suatu pekerjaan atau kesibukan yang mereka bisa tersalurkan sehingga tidak terjadi keributan. Salah satu contoh, kita punya Kadin. Kalau mereka ingin meminta PL proyek dan sekarang kumpulkan aja pengurus ormas se-Tangsel melalui Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Nah, diundang para kepala SKPD di dinas. Nih, PL berapa di dinas, ada berapa PL bagi di situ. Tapi jangan ngerong-ngerong lagi ke kegiatan kayak, saya rasa itu bisa diterima oleh mereka. Cuman harus komitmen. Artinya dari tingkat atas sampai ke tingkat bawahnya. Kan ormas itu ada pengurus tingkat Tangselnya, ada pengurus tingkat kecamatannya, ada sampai ke tingkat kelurahan, ada mereka itu. Nah, itu komitmen. Itu kan salah satu ormas itu komitmen gitu. Setelah mereka diberikan kegiatan,
di satu dinas ini misalnya diberikan satu kegiatan lumayan, tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kegiatan tersebut. Betul. Syukur-syukur mereka bisa punya bendera sendiri atau punya apa namanya, bukan untuk setelah dapat kegiatan diberikan PL dijual ke orang, tidak, tapi dia mengerjakan syukur-syukur ya gitu kan, seperti begitu. Saya rasa kalau itu diatur semua oleh Kadin, oleh Bapeda, kumpulkan para kepala dinas, berapa dihitung PL-PL yang ada di Kota Tangerang Selatan, bagi-bagi sesuai dengan porsinya, seperti gitu. Jadi sebenarnya, jadi menurut Bapak sebenarnya tidak ada persoalan sosial yang tidak bisa terselesaikan. Tidak bisa selesaikan Pak ya. Dan di Tangsel sebenarnya permasalahan bukan karena permasalahan sosial Pak ya, atau bukan, ketimpangan antara yang kaya dan yang kurang kaya Pak, bukan kayak. Bukan Pak ya. Karena mereka ini manusia yang mereka juga ingin dihargai gitu loh. Ingin diajak sumbangsi pemikiran dalam membangun Kota Tangerang Selatan ini. Nah, melalui apa itu tadi? Melalui kegiatan-kegiatan pembangunan apa yang sesuai dengan kemampuan dan skill dia. Jangan dikasihkan proyek yang di luar kemampuan dia, kan tidak akan acak-acakan, nanti selesai arahan wali kota kan seperti begitu. Seperti itu. Nah, ya, untuk peran serta Dinsos bagaimana Pak? Ya kita salah satunya mungkin kalau memang sudah dikoordinasikan dengan apa, melalui Kadin atau melalui Bapeda atau melalui pimpinan dikumpulkan gitu ya, mungkin kita oke aja kita akan buka misalnya DPR kita, oh di Dinsos ada kegiatan ini. Silakan misalnya untuk ormas ini satu, untuk ormas ini satu, untuk ormas ini satu, misalnya seperti itu. Tapi harus kompak semua, jangan hanya di kita aja, di yang lain enggak, ditutup gitu kan, seperti itu. Saya rasa mereka akan nerima, saya yakin. Pasti Pak ya. Pasti akan nerima. Gitu. Saya optimis. Dengan itu yang penting ada ketransparansian dan keterbukaan. Oke, misalnya ormas A nih jatah dari Dinsos misalnya, satu kegiatan anu, nah, terus kemudian ormas lain satu kegiatan anu, dan dinas yang lain yang lebih banyak ya lebih banyak. Orang besar, misalnya nih ormas ini cukup kecil, cukup dinas anu anak satu, jangan semua dinas gitu, proporsional seperti begitu. Saya rasa yakin mereka pasti akan terima, dan tapi dibuat MOU dengan kejaksaan, kepolisian, kemudian Pemkot, mungkin di bawah Pemkot itu ada Bapeda dan segala macamnya, jadi dunia usaha, untuk perjanjian bahwa mereka tidak akan mengganggu lagi, merongrong lagi untuk membiayai organisasinya dari mulai tingkat kelurahan sampai ke tingkat Tangsel. Itu mungkin saran ataupun masukan dari kami. Itu ininya mungkin porsinya di Kes Bangpol yang harus punya planning seperti begitu, dikoordinasikan kepada pimpinan, kemudian Bapeda, Kadin, dan juga kejaksaan, kepolisian. Gitu. Saya yakin mereka pasti mau menerimanya. Gitu. Yang penting transparansi. Antara pengurus ormas tidak dikumpulkan biang-biangnya dulu nih di Tangsel. Diberikan arahan sambil ngopi, jangan terlalu serius, jangan diundang ini ya, sambil refreshing di rumah makan di mana, bila perlu sambil karaokean, bila perlu gitu kan, gitu, biar acaranya nyantai gitu, tidak terlalu serius dalam penyelesaian masalah itu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Kadin.